video kali ini dari film KKN di Desa Penari. Video ini mengandung spoiler. Bagi kalian yang tidak suka, dengan penuh perhatian untuk pause dulu videonya, lalu bisa langsung keluar dari channel ini. Tidak berlama lagi, langsung aja siapin cemilan terbaik kalian biar tambah enjoy nontonnya. Hayu, meluncur. KKN di Desa Penari. Film ini dibuka di sebuah kota berinisial B pada tahun 2009 silam. Saat itu, Nur dan Ayu sedang survei ke sebuah desa yang ada di kota B. Tujuannya untuk mencari tempat KKN. Ketika baru saja turun dari mobil, Nur melihat seorang kakek paruh baya dengan keranjang jerami di punggungnya. Kakek itu memberikan sebuah isyarat agar Nur tidak memasuki desa tersebut. Tetapi tak lama Ayu pun datang. Dia menegur Nur yang tampak sedang melamun. Ayu bertanya, Nur melihat apa? Nur seketika sadar, kakek yang baru saja ia lihat tadi menghilang secara misterius. Desa itu masih terpencil. Mobil pun belum bisa mengakses jalanan desa. Terpaksa mereka harus menaiki motor untuk menuju rumah kepala desa. Setelah lama di perjalanan, akhirnya mereka sampai juga. Di sana mereka disambut hangat oleh kepala desa yang bernama Pak Prabu. Pak Prabu merupakan kenalan baik dari kakaknya Ayu, yaitu Mas Ilham. Setelah itu, mereka meminta izin kepada Pak Prabu untuk melakukan kegiatan KKN di desa ini. Pak Prabu menolak. Sebelumnya, desa ini belum pernah dijadikan tempat KKN bagi mahasiswa manapun. Dan dia merasa ragu karena desa ini berbeda dari desa lainnya. Entah mengapa, Ayu terus membujuk kakaknya agar bisa mendapatkan restu dari Pak Prabu supaya bisa KKN di desa ini. Demi sang adik, Ilham pun melakukannya seluruh. Dia mengatakan jika tidak melakukan KKN, adiknya tidak bisa lulus kuliah. Desa ini adalah satu-satunya harapan bagi mereka. Mereka sudah mencoba mencari desa lain, tetapi tidak ada yang menerima. Dan mereka pun sudah jauh-jauh ke sini. Saya mohon, Pak. Kami datang dari jauh loh, Pak. Karena niat kami kan untuk mengabdikan diri kepada masyarakat di desa ini. Soalnya ini juga baru pertama kalinya buat kami. Belum pernah ada yang minta KKN di sini. Berarti bisa dicoba kan, Pak? Kami nggak akan menyusahkan. Program kerja kami akan membantu warga desa. Yang penting kan bisa membantu warga. Karena ini sifatnya pengabdian masyarakat. Boleh ya, Pak? Setelah beberapa kali dibujuk, akhirnya Pak Prabu pun memberikan izin. Ayu dan teman-teman boleh KKN di sini, dengan syarat harus jaga sikap. Ayu pun senang dan berjanji tidak akan merepotkan. Setelah itu, Ayu dan Nur dibawa oleh Pak Prabu ke sebuah tempat bernama Sinden. Tempat ini dulunya adalah tempat para penari mandi, tapi sekarang sudah tidak dipakai lagi, karena semua penari di desa ini sudah pada pergi. Selain itu, saat dulu, Sinden adalah mata air bagi desa ini. Namun sekarang sudah kering, dan warga pun kekurangan air. Nah, di sini Ayu berjanji jika selama mereka KKN di sini akan membuat mata air itu berfungsi lagi, supaya warga tidak kesusahan. Sementara Nur merasa tidak enak badan, tubuhnya terasa berat, dan diam-diam ternyata sosok genderuwo melihati Nur dari kejauhan. Di sini kita bisa tahu jika Nur memiliki indera keenam. 6 orang mahasiswa tingkat akhir alias Ayu dan kawan-kawan datang ke desa itu untuk menjalankan program KKN-nya. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang.
Maka dari itu, Mamang kenalin dulu 6 mahasiswa ini sama kalian ya, Slur. Yang pertama kalian udah tahulah, ini yang pakai jilbab namanya Nur. Kemudian ini Ayu, Widya, Bima, Anton, dan juga Wahyu. Setelah itu, mereka bergegas menaiki motor untuk menuju desa yang mereka tuju. Selama di perjalanan, Widya mendengar suara gamelan yang meriah. Selain itu, secara samar-samar, Widya melihat ada sosok penari di balik pepohonan. Sesampainya, mereka pun disambut oleh Pak Prabu kembali. Pak Prabu mengucapkan selamat datang. Kemudian dia menjelaskan jika keadaan desa ini memprihatinkan, terutama masalah air. Saking tidak ada air, jika ingin mandi, laki-laki harus pergi ke sungai, sementara perempuan pergi ke sebuah pondok dekat sinden. Jika ingin buang air besar, terpaksa mereka harus nyangkul tanah dulu. Kalau mau buang hajat di mana, Pak? Udah biasa, kalau mau buang hajat, ya harus nyangkul tanah dulu. Waduh. Tak lama kemudian Widya bertanya, apakah di dekat desa ini ada desa lain? Tadi selama di perjalanan, dia mendengar suara gamelan. Mendengar hal itu, Pak Prabu sontak terkejut. Pak Prabu mengatakan tidak ada. Mungkin Widya salah dengar saja. Itu cuma rungon-rungon Mbak aja. Gak usah dipikirin. Ya. Kemudian Pak Prabu mengantarkan para anak perempuan ke rumahnya Bu Sundari. Selama KKN, anak-anak perempuan akan menginap di sana. Sementara untuk anak laki-laki, mereka bisa menginap di sebuah gubuk yang berada di samping rumah Bu Sundari. Malam harinya, di meja makan, Ayu berbincang-bincang dengan Nur dan juga Widya. Dia berkata jika mereka harus jaga sikap. Sudah beruntung dapat izin KKN di sini. Kalau tidak, mungkin mereka tak akan pernah KKN yang berujung tidak lulus kuliah. Menurutnya, tadi Widya kurang sopan. Masa baru datang di desa orang, sudah nanya yang aneh-aneh. Dia harap mereka lebih jaga sikap lagi supaya proker KKN-nya berjalan dengan lancar. Setelah itu, mereka bergegas tidur. Widya merasa ada hal janggal. Kemudian dia melihat bayangan seorang nenek di tembok Slur. Tetapi nenek itu tidak bisa dilihat. Widya yang takut berusaha menutup rapat matanya dan berharap terlelap tidur. Ternyata nenek itu adalah kodamnya Nur Slur, yakni Mbah Dok. Dia selalu ada di samping Nur kapanpun dan dimanapun. Dan film KKN di Desa Penari pun dimulai. Keesokan harinya, mereka diajak keliling-keliling oleh Pak Prabu. Yang pertama menuju sinden terlebih dahulu. Tugas utama mereka di sini adalah membuat mata air di sinden ini berfungsi kembali. Jika butuh apa-apa, bilang saja, ucap Pak Prabu. Nanti warga-warga di sini pasti membantu. Kemudian, saat itu mereka melihat sesajen dekat pohon Slur. Wahyu nyeletuk. Dia bertanya, itu untuk apa? Pak Prabu menjawab, warga-warga di desa ini masih percaya dengan adat leluhurnya. Hal ini juga sebagai bentuk penghargaan terhadap alam dan juga para penghuninya. Wahyu menjawab lagi, oh, kirain buat manggil setan. Tak kira gawe nyeluk setan, Pak. Mendengar hal itu, sepertinya Pak Prabu merasa tersinggung. Dia bilang, untuk apa memanggil setan, jika di hadapannya sudah ada setan beneran. Apa nyeluk setan? Sing ngarep kowe polanya koyo setan. Guyon Mas Wahyu, aja dilebokno ati. Ternyata Pak Prabu cuman bercanda. Ayu bilang tidak apa-apa, Wahyu itu emang setan. Setannya kampus, udah lama kuliah, tapi gak lulus-lulus. Mahasiswa abadi, tolong komen di bawah ya.
Lalu mereka lanjut ke tempat lain, yaitu tanah makam. Mereka tampak keheranan karena semua makam di desa ini ditutupi oleh kain hitam. Pak Prabu pun menjawab, jika tidak ada tanda istimewa dari kain hitam itu, ini hanya sebagai tanda jika kuburan itu belum berusia 10 tahun. Tidak lama kemudian, Nur seketika pingsan. Oleh karena itu, Bima membawa Nur ke rumah Bu Sundari dulu. Sementara mereka berempat akan lanjut berkeliling bersama Pak Prabu. Di desa ini, mayoritas para warganya adalah petani jagung. Jadi jangan heran jika di setiap kebun ditumbuhi pohon jagung. Di samping kebun jagung, Widya melihat sebuah gapura yang di bawahnya disimpan banyak sesajen dan di sampingnya terdapat janur kuning yang melengkung. Pak Prabu menjelaskan gapura itu adalah batas antara desa dan hutan. Batas antara alam kita dengan alam mereka. Area itu diberi nama Tapak Tilas. Jangan ada seorang pun yang memasukinya, karena itu bukan kawasan kita. Scene seketika berpindah kepada Nur yang sedang berlari sambil membawa obor. Ternyata dia sedang dikejar oleh sosok besar, hitam, dan berbulu, yakni genderuwo. Namun ternyata itu hanya mimpi. Hari pertama KKN pun dimulai. Sebelumnya Ayu akan membagi mereka menjadi 3 kelompok dulu. Widya sama Wahyu, Nur sama Anton, dan Ayu sama Bima. Masing-masing dari kelompok mereka harus punya proker. Bima seketika mengkerutkan dahi setelah mendengar pembagian kelompok itu. Sebenarnya Bima ingin satu kelompok dengan Widya. Karena diam-diam Bima naksir sama Widya. Dia meminta Ayu agar kelompoknya dibagi jadi 2 saja. Widya dipindahkan ke kelompok mereka dan Wahyu dipindahkan ke kelompok Anton dan juga Nur. Tetapi Ayu bilang jangan. Biasanya kalau bertiga yang satu jadi nganggur. Selain itu, biar mereka bisa punya 3 proker. Jadi lebih manfaat. Karena alasan yang cukup masuk akal, pembagian kelompok oleh Ayu itu pun disetujui oleh semua pihak. Hari mulai siang, mereka segera terjun ke lapangan dan mulai merancang skema sekaligus mencari cara agar mata air desa ini berfungsi lagi. Kemudian dari kejauhan, tanpa sengaja, Ayu melihat Bima berjalan dari arah Tapak Tilas. Ketika malam hari, di meja makan rumah Bu Sundari, ketiga ciwi-ciwi berkumpul dan saling bercerita. Ayu memberitahukan jika saat siang tadi dia melihat Bima mendekati area Tapak Tilas. Bukannya area itu terlarang. Katanya si Bima mendengar ada suara di sana, tapi ketika didekati tidak ada apa-apa. Setelah itu Ayu pun bertanya kepada Nur, apakah Bima sudah punya pacar? Diketahui Nur ini dulu pernah satu pesantren sama Bima, jadi cukup tahulah tentang seluk-beluknya Bima. Nur pun menjawab jika Bima belum punya pacar. Pantes aja Ayu ini kekeh pengen kelompoknya 2 orang aja. Ternyata Ayu suka sama Bima. Jadi Ayu pikir selain ngerjain proker bisa sambil PDKT juga. Pantes cuma mau berduaan prokernya. Jadi Lur, ada cinta segitiga di antara mereka. Ayu suka sama Bima, tapi Bima sukanya sama Widya. Keesokan harinya, Nur dan Widya akan mandi. Mereka harus pergi ke sebuah pondok di dekat sinden. Widya merasa aneh, mengapa di desa ini tidak ada anak seumuran dengan mereka. Mungkin mereka semua sedang merantau, ucap Nur. Tetapi Widya tetap merasa aneh, mengapa tidak ada sama sekali anak seusia mereka yang tersisa di desa ini. Sesampainya di pondok, Nur akan mandi duluan, sementara Widya menjaga di luar. Ketika baru saja melepas hijabnya, Nur merasa ada sesuatu di belakangnya. Ternyata sosok genderuwo itu terus mengikuti Nur. Nur sontak terkejut. Dia berusaha menghindar sambil beristighfar. Nur? Sementara dari luar pondok, Widya mendengar suara orang bernyanyi lagu Jawa. Orang itu menyanyikannya dengan fasih dan juga merdu. Dia pikir Nur sedang bernyanyi. Padahal seperti yang kita tahu, Nur sedang menyelamatkan dirinya dari serangan genderuwo. Lalu,
siapakah yang bernyanyi? Nur pun mengepal sejumput tanah lalu melemparkannya kepada genderuwo itu. Nur, Seketika genderuwo pun menghilang. Alhasil Nur tidak jadi mandi. Sekarang giliran Widya. Dia segera membuka pakaiannya karena gerah ingin mandi. Dia mulai mengangkat air dari sumur dan mulai membasahi rambutnya. Secara perlahan-lahan, Widya mendengar ada kecerikan dari selendang seorang penari. Suara itu semakin jelas. Tidak hanya itu, secara samar-samar, Widya melihat seorang penari berpakaian hijau. Wid, Di luar, Nur mendengar suara nyanyian Jawa itu. Dia pikir Widya tengah menyanyi. Nur berusaha mengintip melalui sebuah celah. Tiba-tiba, sosok hantu penari itu tersenyum kepada Nur. yuk jangan lama-lama. Malam pun tiba. Nur merasa ada yang tidak beres dengan desa ini. Dia pun memutuskan untuk bertanya kepada Pak Prabu. Kebetulan, saat itu di rumah Pak Prabu sedang ada Mbah Buyut. Dia adalah warga desa seberang, tapi sudah jadi tetua di desa ini. Nur mulai jujur jika dia merasa ada yang aneh dengan desa ini. Awalnya dia pikir hanya salah lihat saja, tapi pagi tadi dia mendapatkan gangguan. Mbah Buyut menyuruh Nur untuk meminum kopi hitam ini dulu. Nur bilang, maaf, dia tidak minum kopi. Mbah Buyut bilang minum dulu saja. Tidak baik menolak pemberian tuan rumah. Mau tidak mau Nur pun meminum kopi itu, Sur. Manis sih. Anehnya, kopi hitam pekat itu terasa manis. Oleh karena itu, Mbah Buyut langsung memotong satu ekor ayam hitam. Kemudian mencecerkan darah ayam itu di sekeliling pohon besar. Lalu Mbah Buyut menjelaskan, apa yang Nur lihat adalah makhluk yang menguasai tempat ini. Dia satu dari ratusan penghuni desa. Desa yang tidak semua orang bisa lihat. Dia marah karena apa yang dibawa Nur ke desa ini. Nur kebingungan, memangnya apa yang dia bawa? Tanya Nur. Ternyata selama ini Nur tidak tahu bahwasannya dia memiliki kodam yang selalu mengikutinya kemanapun. Penunggu di desa ini marah karena Nur membawa Mbah Dok. Mbah Buyut bilang, Mbah Dok tenang aja, pergi saja dari desa ini. Cucumu bakal aman, semua yang ada di sini sudah menjadi tanggung jawabnya. Tengah malam pun tiba. Nur terbangun lalu pergi keluar rumah. Dia melihat ada seekor ular. Lalu tiba-tiba sudah ada Widya di hadapannya. Widya mengambil ular tersebut lalu mengelus-elus kepalanya layaknya hewan peliharaan. Namun ternyata itu bukanlah Widya. Widya yang asli baru saja terbangun karena mendengar kebisingan. Widya menuju luar rumah. Betapa terkejutnya ia ketika melihat Nur sedang lenggak-lenggok menari di tengah malam. Tarian Nur begitu luas, tampak penari sungguhan. Widya yang merinding menyuruh Nur sadar dan berhenti menari. Sementara di gubuk para lelaki menginap, Wahyu melihat Bima berdiri sendirian di luar. Ketika akan menegurnya, Wahyu seketika salah fokus gara-gara melihat Widya sedang menari sendirian di halaman rumahnya Bu Sundari. Wahyu segera menghampiri Widya. Dia bertanya, kenapa nari malam-malam begini? Karena kebisingan Wahyu, Nur dan Ayu yang masih tidur jadi terbangun. Tak lama kemudian, Widya sadar. Widya seperti orang linglung. Bu Sundari pun datang, lalu memarahi Wahyu karena berisik di tengah malam seperti ini. Dia menyuruh Wahyu pulang ke gubuk lagi.
Wahyu pun masih keheranan dan merasa tadi Widya kayak orang kesurupan. Ketika waktu subuh, Bu Sundari datang ke tapak tilas. Karena kejadian semalam, kejadian Widya menari, Bu Sundari jadi takut. Dia berharap para demit tidak akan mengganggu lagi. Lalu dia pun memberikan sesajen yang baru. Pagi harinya, Sin berpindah ke rumah Pak Prabu lagi. Di sana sudah ada Ayu, Widya, dan Wahyu. Mereka akan menceritakan kejadian aneh semalam. Lalu, masing-masing dari mereka pun disuguhi segelas kopi hitam pekat. Sebelum bercerita lebih panjang, Mbah Buyut menyuruh mereka semua meminum kopi itu dulu. Ketika diminum, Wahyu dan Ayu merasakan kopi itu pahit, seperti jamu. Lalu, Mbah Buyut pun menyuruh Widya meminum kopinya. Widya bilang dia tidak minum kopi. Ia memiliki penyakit lambung. "Teguk dulu saja," ucap Mbah Buyut. Secara terpaksa, Widya pun meminumnya slur. Tetapi, sama seperti Nur, Widya merasakan kopi hitam pekat itu manis dan terasa sangat enak. Bahkan tanpa sadar, Widya meminum kopi itu sampai habis. Mbah Buyut bilang Widya ini anak bergetih anget atau anak berdarah hangat. Anak yang seperti ini gampang disukai makhluk halus. Mungkin penunggu desa ini ada yang suka sama Widya dan terus mengikuti. Oleh karena itu, Mbah Buyut pun memberikan jimat kepada Widya. Kemudian film berpindah ke kelompoknya Nur dan Anton. Saat sedang mengerjakan prokernya, mereka sedikit berbincang-bincang. Hingga pada suatu ketika, Anton ingin berbicara suatu hal kepada Nur. Anton mengaku di setiap malam dia selalu mendengar suara Bima mendesah. Dan anehnya, di dalam kamar Bima pun terdengar desahan perempuan juga. Selain itu, dia pernah menemukan sesajen di bawah kasurnya Bima. Nur bilang gak mungkin, dia tahu Bimanya anak baik-baik. Dulu, Bima satu pesantren dengannya. Anton merasa kesal karena Nur tidak percaya pada ucapannya. Lantas, dia menarik Nur dan masuk ke dalam kamarnya Bima. Ternyata benar, ada sesajen di kolong kasurnya Bima. Tidak hanya itu, yang lebih mengejutkannya lagi, di bawah sesajen itu terdapat fotonya Widya. Kemudian setelah itu, mereka pun mendengar suara desisan ular. Mereka berdua sangat shock karena seekor ular hijau muncul dari dalam lemari. Ular itu tidak menyerang mereka. Mamang rasa itu adalah siluman. Malam harinya, mereka semua pindah karena tidak enak merepotkan Bu Sundari terus. Sekarang mereka jadi satu rumah, tetapi kamarnya dipisah. Untuk laki-laki di ruangan bagian kiri, sedangkan perempuan di ruangan bagian kanan. Beberapa jam kemudian, Widya mulai mendengar suara aneh, yaitu suara desahan dari kamar Bima. Widya berusaha mendekati. Tiba-tiba Nur datang mengejutinya. Bima pun keluar dari kamarnya dan menatapi mereka berdua dengan tatapan yang kosong. Selang berapa waktu Bima keluar dari rumah. Terlihat dia berjalan sendiri di tengah gelapnya kebun jagung, yang ternyata Bima menuju tapak tilas. Sementara di rumah, Widya melihat Nur sedang sholat di kamar. Lalu dia bertanya kepada Ayu jika yang lainnya sedang ada di mana. Kemudian Widya menuju dapur. Dia terkejut karena melihat Nur sedang menyeduh teh. Padahal baru saja ia lihat sedang sholat di dalam kamar. Widya sangat terkejut. Dia pun ditenangkan oleh teman-temannya. Lalu segelas air putih diberikan kepadanya dengan tujuan agar lebih tenang.
Hal tak terduga pun terjadi. Tak lama Widya mulai batuk-batuk. Dia merasakan gatal di tenggorokannya. Lalu secara tak terduga, rambut yang sangat amat panjang muncul dari tenggorokan Widya. Koniku disantet, Wid. Anton curiga Widya kena santet. Jika kalian ingat, saat itu Anton dan Nur menemukan foto Widya di bawah sesajen yang ada di dalam kamar Bima. Apakah mungkin Bima menyantet Widya? Jika iya, apa alasannya? Lanjut. Keesokan harinya, Shin memperlihatkan adegan Bima yang sedang marah-marah kepada Ayu. Dia marah karena Ayu tidak menjalankan perintah yang sudah diamanahkannya. Semalam dia menyuruh Ayu untuk memberikan mahkota Kawaturi kepada Widya. Tetapi sekarang Kawaturi itu malah hilang gara-gara Ayu lupa menyimpannya. Ayu pun heran. Memangnya apa tujuan Bima memberikan benda seperti itu kepada Widya? Ditanya seperti itu, Bima malah marah. Dia pun menyesal karena sudah percaya kepada Ayu. Salah, Yu, aku percaya sama kamu. Kamu nggak ngerti. Ketika tengah hari, suasana seketika menjadi heboh karena salah seorang warga melihat ada ular di gubuk tempat Ayu dan kawan-kawan menginap. Hal ini pun menjadi perbincangan warga karena menurut mereka ular adalah pertanda buruk. Setelah semua keanehan yang mereka alami, Pak Prabu selaku kepala desa harus mengambil tindakan. Dia bertanya apakah mereka sudahi saja KKN-nya. Ayu tidak setuju, proker mereka belum selesai. Tetapi Nur mengerti karena ini berkaitan dengan para penunggu di desa ini. Sepulangnya dari rumah Pak Prabu, Ayu marah dan kesal karena program KKN-nya diminta untuk dihentikan. Lalu Nur bertanya, Widya dan Bima ada di mana? Anton jawab, Widya ada di kamar. Kalau si Bima dari siang tadi tidak kelihatan. Tempat prokernya kan di pinggir kebun jagung, dekat dengan tapak tilas. Mungkin si Bima kelayapan ke sana. Tak lama kemudian, Bima pun datang, Lur. Nur bertanya, Bima dari mana? Apakah tadi dia tidak sembayang? Sudah lama, Nur tidak melihat Bima sembayang. Bima pun menjawab dengan ketus, ibadahku yo ibadahku, dodo urusanmu. Entah mengapa, lama-kelamaan, sifat Bima menjadi aneh, Lur. Terkuaklah tanpa mereka sadari ada sosok gaib bernama Badarauhi yang sedang mencari mangsa. Tentunya Badarauhi sangat suka kepada orang yang berdarah hangat. Target mangsanya yaitu Nur dan juga Widya. Kenapa kita bisa tahu Nur dan Widya berdarah hangat? Hal ini ditandai dengan mereka yang merasakan kopi hitam pekat itu manis dan enak. Tetapi Badarauhi tidak mau mengganggu Nur karena dia menghormati yang ada di belakang Nur, yaitu Mbah Dok. Mbah Dok akan selalu melindungi Nur dari segala mara bahaya ataupun serangan para bangsa kaum jin. Luwih apik. Awakmu gak usah melope. Maka dari itu, Widyalah satu-satunya target yang bisa Badarauhi culik. Di samping itu, ternyata diam-diam Bima menyukai Widya. Dan ternyata benar, Bima telah melakukan santet agar Widya suka kepadanya. Oleh karena itu, Badarauhi pun masuk ke mimpinya Bima. Dia memperlihatkan Bima jika Widya sedang dalam keadaan bahaya. Tubuhnya dililiti banyak ular. Dia mengatakan jika Widya tidak akan bisa keluar dari desa ini. Bima pun ingin menolong Widya. Badarauhi bilang dia bisa membantu. Jika Bima ingin Widya selamat, maka Bima harus mengambil sebuah benda bernama mahkota Kawaturi yang ada di tapak tilas. Lalu, jika benda itu telah ditemukan, maka berikan kepada Widya. Singkat cerita, Bima pun nekat memasuki tapak tilas untuk mengambil mahkota Kawaturi. Nah, kalian ingat kan, waktu itu Bima meminta tolong kepada Ayu untuk memberikan Kawaturi ini kepada Widya. Tetapi, Ayu yang sebenarnya suka kepada Bima tidak menjalankan amanah yang telah diperintahkan. Mahkota Kawaturi itu malah dia simpan dan tidak diberikan kepada Widya.
Seperti yang kita tahu, Ayu beralasan jika Kawaturi itu hilang. Hal ini membuat Bima marah dan kecewa kepada Ayu. Namun tak lama dari itu, ketika sendirian, Ayu pun didatangi oleh Badarauhi. Badarauhi mengatakan jika dia bisa membantu. Dia bisa membuat Bima jatuh hati kepadanya. Maka Badarauhi pun memberikan selendang hijau kepada Ayu. Ini selendang bukan sembarang selendang. Selendang ini mampu memikat siapa saja yang kita inginkan. Alhasil Ayu pun memikat Bima dan masuk ke tapak tilas. Di sana terjadilah perkepoan duniawi di antara mereka berdua. Namun, Bima tidak sadar saat adegan ini tengah berlangsung. Bima sudah melakukan perjanjian dengan Badarauhi demi menyelamatkan Widya. Akibatnya, setiap malam Bima harus ke tapak tilas dan bersetubuh dengan Badarauhi. Di suatu malam, Widya pun mengikuti Bima ke tapak tilas. Dia terkejut melihat Bima yang sedang berendam bersama ribuan ekor ular. Dan katanya, semua ular-ular yang berukuran kecil itu adalah anak dari hasil hubungan Bima dan Badarauhi. Ketika sedang mengintip, Widya pun terciduk oleh Badarauhi dan masuk ke alam gaib, di mana dia menyaksikan sendiri Ayu dipaksa menari erotis untuk menghibur para memedi penunggu hutan berwajah buruk rupa. Ternyata Ayu kini menjadi Dauh, alias budak penari Badarauhi. Sekarang Ayu akan menggantikan Badarauhi menari untuk menghibur para warga-warga di desa penari. Jika kalian penasaran, kenapa sih akhirnya Ayu yang menjadi pengganti Badarauhi? Bukannya dari awal, Widyalah yang sudah diincar oleh Badarauhi? Jawabannya, karena Ayulah yang menyimpan mahkota Kawaturi dan selendang hijau itu. Alhasil, Ayu pun menjadi orang yang sempurna untuk menggantikan Badarauhi menari di desa penari. Akibatnya, Ayu pun diculik dan dipaksa untuk menjadi budak penari Badarauhi. Dalam mengatasi masalah ini, mereka pun meminta pertolongan Mbah Buyut. Mbah Buyut mampu berubah wujud menjadi seekor anjing, sampai bisa menemukan Widya di desa penari. Widya sangat ingin menolong Ayu, tetapi dia tidak bisa. Lalu Widya menghampiri anjing itu, kemudian pergi dari sana mengikuti jejak Mbah Buyut. Sementara Ayu terjebak dan akan terus menari setapak demi setapak di desa penari. Perbuatan Ayu dan Bima kemudian dijadikan dalih bagi Badarauhi untuk menuntut tumbal dengan tuduhan bahwa kedua mahasiswa itu telah melanggar larangan dan menodai tempat suci. Seperti yang kita tahu, Bima melakukan santet di desa ini, sedangkan Ayu melakukan ehem-ehem di desa ini. Akibatnya, Sukma, Ayu, dan Bima pun terjebak di alam gaib. Nur, ayo kita pulang. Bangun coba. 4 hari setelah temannya pulang dari desa itu, Bima pun meninggal. Sedangkan Ayu 3 bulan setelahnya. Nah, itu dia seluruh alur cerita dari film KKN di Desa Penari. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Itulah pepatah yang selalu Mamang ingat jika menonton film ini. Jangan berbuat seenaknya di desa orang.
karena kita tidak pernah tahu ada hal apa yang tersembunyi di sana. Selalu berdoa, meminta perlindungan pada Yang Maha Kuasa. Santunlah jika berada di desa orang lain, dan cukup hargai kepercayaan yang ada di sana. Cukup sekian video kali ini. Mohon maaf bila ada ucapan yang kurang berkenan, and see you.